الهجرة رحلة هادينا فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحان بالألحان. Kata fa pada lafaz fa'usyribat adalah fa tafri' yang bisa diterjemahkan maka atau sebagai konsekuensinya. Kata usyribat pada lafaz fa'usyribat adalah fi'il madhi majhul. Asalnya dari kata asyraba. Asyraba sendiri bermakna mencampuri atau menuangi hingga meresap. Tak taknis pada kata fa'usyribat merujuk ke qulub pada kata qulubuhum dalam bait sebelumnya. Kata ma'na adalah masdar mimi yang bermakna isim maf'ul dari kata ana ya'ni. Cukup diterjemahkan makna. Ini sudah dijadikan bahasa Indonesia ya. Kata dhamir adalah isim maf'ul yang bermakna yang disembunyikan. Lalu dalam istilah nahwu dipakai untuk makna kata ganti. Sebab kata ganti itu memang ada unsur menyembunyikan. Misalnya seperti Zaid, jika disebut dia, ya maka kata dia ini menyembunyikan identitas jelas si Zaid itu. Kata syani itu mengalami proses tashil. Asalnya adalah asya'ni sebenarnya dengan hamzah. Lalu hamzahnya dilemaskan sehingga diubah menjadi alif. Nah, penyimpangan kondisi reguler seperti ini biasa dalam puisi dan biasanya disebut daruratus syi'ri atau darurat syair, darurat puisi. Tujuan penyimpangan tersebut adalah menyesuaikan dengan bahar puisinya. Yang dimaksud dengan dhamir sya'ni di sini, dhamir sya'ni atau dhamir sya'ni adalah kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Jadi maksudnya gini, kalau dikaitkan dengan bait sebelumnya, sebagai akibat atau sebagai konsekuensi dari taufik Allah kepada hamba-hamba terbaik, sebagaimana dijelaskan dalam bait sebelumnya, yakni taufik diberi ilmu dan ketakwaan, juga karena manusia tidak sanggup menampung seluruh pengetahuan tentang Allah, karena dia yang terlalu agung, juga karena dia serius ingin mendekat kepada Allah, maka Allah memberinya anugerah dengan dituangi ilmu tauhid hingga ilmu itu meresap dan menyatu dalam hatinya. Itu ya maknanya. Lanjut ke potongan bait berikutnya. Fa'arabat fil hani bil alhani. Kata fa pada lafaz fa'arabat adalah fa tafri' yang bisa diterjemahkan maka atau sebagai konsekuensinya, sama seperti sebelumnya ya. Kata a'rabat pada lafaz fa'arabat adalah fi'il madhi yang bermakna bayyanat, yakni menjelaskan. Tak taknis pada kata a'rabat pada lafaz a'rabat itu merujuk ke qulub pada kata qulubuhum ya pada bait sebelumnya. Maksudnya sebagai akibat bahwa hati orang-orang soleh tersebut telah bercampur dan larut dalam makna kalimat tauhid, juga karena ilmunya tentang ma'rifatullah itu sudah kokoh, maka naiklah dia ke fase berikutnya, yakni fase mendakwahkan ilmu tersebut kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, aktivitas mendakwahkan ilmu tauhid dalam bait ini diungkapkan dengan kata a'rabat itu tadi, yang bermakna bayyanat, yakni menjelaskan. Maksudnya menjelaskan ilmu tauhid yang sudah meresap dalam hatinya. Kata fi adalah harf zaraf, yakni zarful makan atau keterangan tempat, bermakna di. Kata alhan itu bentuk jamak, mufradnya adalah alhanah. Ini mirip kata syajarah, ya, pohon, yang jika dijamak akan menjadi syajar. Ya, juga seperti kata baqarah atau sapi, yang jika dijamakkan menjadi bakar atau sapi-sapi. Makna bahasa alhan itu adalah kedai minuman keras. Nah, ini jangan sampai salah paham kok bisa muncul kedai minuman keras dalam pembahasan ilmu syar'i. Ini adalah bahasa majasi.
Yang dimaksud dalam bait ini adalah majelis ilmu. Nah, jadi majelis ilmu itu diserupakan dengan kedai minuman keras. Mengapa? Karena penikmat ilmu itu merasakan kelezatan ilmu seperti seorang peminum khamr merasakan nikmatnya khamr. Bahkan lebih dahsyat. Malah ada sebagian ulama yang berpendapat kelezatan ilmu adalah hal paling lezat di antara semua kelezatan. Jadi penyebutan kedai minuman keras dalam bait ini hanyalah untuk memberi gambaran, penyerupaan, kenikmatan apa yang dirasakan oleh guru murid saat membahas ilmu dengan kenikmatan para peminum khamr saat meneguk minuman keras bersama teman-teman dan pelayannya itu. Ilmu diserupakan khamr, kitab diserupakan dengan gelas, upaya memahami diserupakan dengan minum, guru diserupakan dengan penuang khamr. Bisa juga kedai minuman keras dimaknai sebagai hadrat ilahiyah dan makom cinta kepada Allah yang tinggi. Sehingga siapa yang bisa mencapai sana, maka dia akan diberi minuman khamr halal di surga. Yang disebut dalam surah Al-Mutaffifin dengan sebutan Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Sebagian manuskrip, ada yang patut dicatat di sini, sebagian manuskrip itu ada yang menulis al-han dengan lam. Jadi bacanya jadi al-hal. Karena itu baitnya menjadi fa'arabat fil hali bil alhani. Nah, jika versi ini diterima, berarti makna fil hal adalah seketika itu juga. Ya, fil hal itu ungkapan maknanya seketika itu juga. Yakni begitu hati sudah penuh dengan ilmu tauhid, sudah meresap, sudah mutajassid, sudah menyatu, maka seketika itu juga tidak kuasa lisan untuk menahan ilmu itu dan mendesak supaya segera didakwahkan kepada makhluk. Oke, kita lanjut. Kata bi pada lafaz bil alhani adalah harf untuk isti'anah yang bermakna dengan. Kata alhan, al-alhan adalah jamak taksir dari lahnun. Maknanya adalah nada dawai. Nah, ini juga bahasa majazi. Maksudnya adalah kajian, ceramah, diskusi, mudzakarah, dan semua pembicaraan ilmu itu diserupakan dengan nada dawai yang indah dan enak didengar oleh telinga. Ya, sebab suasana intelektual seperti itu memang bisa menciptakan kenikmatan psikis yang menakjubkan. Sehingga hampir-hampir mendorong orang yang merasakannya itu untuk bergembira, bahagia, dan menari. Sehingga pengaruhnya diserupakan dengan nada dawai yang juga punya daya membuat gembira, bahagia, dan menari. Jadi seakan-akan dikatakan kajian ilmu tauhid itu menjadi ucapan yang paling indah yang pernah diucapkan manusia, bagaikan nada-nada dawai yang merdu. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا